Pengertian kerajinan limbah. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Contohnya, kerajinan tangan. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain adalah: Contoh pertama, kerajinan dari limbah plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Contoh yang kedua yaitu kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau peeling. Contoh ketiga, kerajinan dari limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca karena selain murah juga desainnya unik. Wilayah penghasil limbah. Satu daerah pesisir pantai Telaut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. 2. Daerah pesisir. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete, dan lainnya. 3. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini seperti jerami, padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. 4. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Yang berikut itu ada ide dan peluang usaha. Jadi seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Jadi persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha itu ada 5. Yang pertama, meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat itu informasi usaha yang akan diterima. Yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Yang berikut, menganalisis peluang usaha. Jadi menganalisis peluang usaha ini adalah suatu produk kerajinan yang dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Jadi secara rinci ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai berikut.
penetapan kelayakan usaha. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, analisis kelayakan teknis. 2. Analisis peluang pasar. 3. Menentukan segmen pasar. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba menjual. 6. Studi kelayakan pasar. B. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengambilan atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru, dari ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancari pengusaha produk kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancari pengusaha antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Tujuan pengembangan ide dan peluang usaha. A. Ide pembuatan produk agar diminati konsumen. B. Ide pembuatan produk agar dapat menang persaingan. C. Ide pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen.